Patut diduga. Jadi bisa patut diduga. Patut diduga. Takutnya ada sajen gitu. Ya sebenarnya dia tahu, saya yakin dia ini tahu udah offset ya. Dia sendiri tahu. Ya patut diduga ada besar sponsor itu saya. Iya. Karena sejauh ini yang saya lihat, saya pantau semenjak polemik WhatsApp ini bergulir, saya belum pernah melihat satu Habib pun dari yang keras sampai yang halus yang tidak memuji Utsman bin Yahya. Nah, kalau Rumel Abbas ikut memuji, ikut membela Utsman bin Yahya, ini kan bagian satu peran pemikirannya. Saya ingin nyampaikan gini. Utsman bin Yahya itu nggak lebih daripada orang biasa lah, ulama biasa menurut saya. Apa hebatnya? Kitab karangan dia Arab Melayu semua. Yang kitab Arab asli itu nggak masyhur kalaupun ada. Jadi kalau dibilang karomah pun nggak ada karomah. Buktinya kalau sekalipun Utsman bin Yahya kalau dianggap ada karomah, jelas maujud karomahnya. Berarti kayak kenyataannya ketika dia menjadi prajurit Belanda, menjadi petinggi Belanda pada saat itu, ya, saya takut salah ngomong kasar kan, karena setidaknya ada ilmu agama lah pada diri yang disebut dengan Habib Utsman bin Yahya. Kalau dibilang antek mungkin agak terlalu kasar kali ya, tapi walaupun memang bagian daripada itu nggak bisa kita tolak omongan itu orang, fakta dan kenyataannya itu. Ya karomahnya mana? Waktu ketika menentukan kiblat masjid di mana dia bangun aja itu kan datang Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan terjadi perdebatan secara ilmiah sampai nggak mau ngalah. Ujung-ujungnya Tuan Syekh Nawawi Banten memperlihatkan karomahnya, menunjukkan pada jalur ini apa? Lengannya ini. Untuk dilihat ke arahkan kiblat. Coba lihat di sini saya, gitu kan? Tampak Ka'bah langsung. Itu menunjukkan mana apa? Ketinggian derajat makamnya Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani itu masya Allah gitu. Dapat membuktikan kecerdasan ulama Nusantara gitu. Yang bukan berbackground Yamani gitu. Jadi ya ini kita terus terang aja ya. Kita harus bangkit. Ini persoalan penjajahan modern bisa terjadi. Saya khawatir orang-orang Yaman ini ingin menguasai Republik Indonesia secara halus, tapi pasti dengan bermodalkan membawa nama-nama Nabi, Juriyah. Orang Islam ini di Indonesia ini kalau udah bilang Juriyah Nabi kan udah Allahumma antas salam, udah ampun udah. Maka dari sebab ini ya kita harus bongkar terus masalah nasab Alawi ini sebagai nasab yang palsu gitu. Apapun ceritanya. Dan satu lagi selain pembelaannya terhadap Utsman bin Yahya yang mengatakan bahwa Belanda penjajah ini dianggap sebagai pemerintahan sah, dia juga merendahkan Bung Karno menurut saya. Ya, Rumel Abbas ini mengatakan bahwa Bung Karno itu nggak keren-keren amat. Bung Karno itu orang biasa aja, hanya dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Itu yang saya nggak sanggup dengar tuh, dikelilingi oleh orang bodoh. Padahal kalau dia mencinta Pak Alawi, ya berarti dia sama dengan mengatakan Habib Salim bin Jintan bodoh. Habib Salim bin Jintan itu di Otistan. Nah itu kan termaksud Dewan Penasihatnya Presiden Soekarno pada masa itu. Ya bukan Habib Salim bin Jintan doang, banyak ulama-ulama lain yang ikut andil tuh. Ingat juga ketika Soekarno ingin, kan dia presiden sementara waktu itu. Ya Bu, ya ini konteksnya sebelum kemerdekaan. Iya. Jadi Rumel Abbas ini mengatakan itu dalam konteks sebelum kemerdekaan, sampai kemudian memproklamasikan kemerdekaan. Nah, Bung Karno dinilai oleh Rumel Abbas sebagai orang yang biasa aja, nggak keren-keren amat, nggak pinter, tapi hanya dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa membaca.
Padahal kita tahu sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 itu ada beberapa tahapan. Ada panitia kemerdekaan PBOPKI, panitia 9. Dulu di situ ada Muhammad Hatta, ada M. Yamin, ada Kiai Wahid Hasim, ada Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah dan seterusnya. Itu orang bodoh semua. Itu dia orang bodoh. Iya. Itu kan offset. Berarti cuma dia yang pintar. Itu kan menyakiti kita semua, anak-anak bangsa. Ya, itu dia sudah meremehkan daripada perjuangan orang-orang terdahulu. Apapun ceritanya, kalau dianggap bodoh itu udah offset banget ya. Gitu. Dan saya kira ini nggak bisa dibiarkan saya ini. Ya kalau ada orang-orang yang paham jalur hukum ya pasalin aja, biar ada pelajaran. Karena kepintaran itu kebisaan sesuatu dalam sejarah. Kalau kita bilang Rumim Abbas itu bukan orang pintar. Ya kalau orang pintar, gaya doang selanya. Kalau orang pintar saya kira nggak mungkin sanggup mengatakan begitu. Iya. Bahwa Bung Karno ketokohannya diakui di luar negeri sebagai presiden pertama Indonesia. Sampai dikatakan orang-orang biasa, memang Rumim Abbas bisa apa dibanding Bung Karno? Saya apa gitu dibanding Bung Karno? Bisa nyap-nyap doang buktinya. Ya ini menurut saya keterlaluan. Saya harap pemerintah mengambil ini sebagai perkara yang serius. Karena ini hari ini kan era digital saya. Iya. Lebih kejam daripada era dahulu. Era dahulu pernyataan mungkin hanya bisa dibukukan, yang sangat terbatas penyebaran. Tetapi dalam konteks era digital begini, dipublikasikan di media sosial, itu jejak digital nggak tahu sampai kapan akan hilang. Nah kalau kemudian itu didengarkan oleh anak-anak kita, generasi seolah itu benar itu luar biasa. Dan itu disampaikan di forum akademik di depan mahasiswa dan dosen pada acara tajuk seminar tentang, padahal temanya tentang nasab Pahlawan. Iya, tema nasab kok larinya ke situ, bahlul namanya, offside. Dan akhirnya forum itu ada yang berani bantah. Loh, itulah Indonesia. Bukan nggak berani bantah, mereka itu semua nggak sepakat. Mau membantah karena dia narasumber masih memandang rasa hormat gitu loh. Itulah bangsa kita yang bangsa dididik untuk menghargai. Tapi ya terlalu menghargai itu jadi begini. Banyak orang yang akan ngomong terus enaknya dewi. Apa seudel dewek. Cara Banyumas begitu. Seenaknya sendiri. Seenak bacotnya sendiri. Anda kan dia tuh paling pintar gitu loh. Paling paham sejarah. Tidak ada satupun ya karya tulis sejarawan yang menganggap bahwa pemerintahan di Belanda itu adalah pemerintahan yang sah. Iya nggak ada lah. Nah, kalau pemerintah yang sah, terus orang berontak kan hukumnya haram itu. Berarti mereka yang kena tembak sama Belanda zaman itu matinya bukan mati syahid tuh. Betul. Ya matinya mati durhaka. Oh, iya. Kan orang asam itu. Dianggap buhok kan? Dianggap bukan. Padahal Berarti dia sama dengan mengatakan bahwa Tengku Ditiro itu matinya makar. Iya, Pangeran Diponegoro. Sama dengan dia menganggap Teguh Umar bodoh, nggak tahu syariat. Dia sama dengan menganggap Cunya Didi itu bodoh. Yang benar Utsman bin Yahya aja itu. Kurang ajar itu kan. Ya, kalau mau dihitung loh, perang Jawa saja, perang Diponegoro kan disebut perang Jawa. Jimatan itu mengorbankan setidaknya 200.000 Jawa, 200.000 nyawa penduduk Jawa. Itu baru perang Jawa, belum yang lain-lain yang tadi saya sebutkan itu. Ini tuan-tuan saya ceritain karena saya memang orang Aceh. Setidaknya saya ingin beritahukan perjuangan melawan Belanda. Cutnya Mutia, 500-an peluru menembus tubuhnya, Pak. Perempuan, Pak. 500. Ratusan peluru. Saya kalau bilang 500 takut nggak pernah ngitung kan. Tapi menurut diri salah, ratusan peluru menembus dia punya tubuh. Itu perempuan, Pak. Apa matinya mati makar dia lawan Belanda itu? Kalau versinya Rumim Abbas berarti Mati makar kan? Bukan syahid kan? Kepala Belanda putus 5 orang.
1:5, percaya. Lihat seorang perempuan yang mampu melawan penjajah, peluru tembus ke badannya sampai 300 kurang lebih. Ya, 300 peluru menembus ke badannya. Ya, Belanda mati 5 orang, 1:5, 1 nyawa memusnahkan 5 pasukan prajurit Belanda, ditebas dengan pedangnya, ditusuk dengan rencongnya. Bagaimana cara berkelahinya loh seorang perempuan?